Strategi brutal di konten TikTok affiliate sekarang udah nggak bisa lagi enak-enak asal seperti dulu. Apalagi di tahun 2025 nih banyak banget update terkait soal kebijakan-kebijakan baru atau aturan-aturan baru. Ini wajar ya teman-teman ya, algoritma itu berkembang. Algoritma itu tidak stagnan, algoritma itu tidak statis teman-teman. Nah, yang mana algoritma itu akan mengikuti bagaimana flow yang ada, tren yang ada. Nah, algoritma akan berubah, tapi tidak dengan otak dan juga kebiasaan manusia, tidak dengan psikologis manusia. Jadi yang harus kita pelajari sebenarnya adalah bukan soal algoritmanya, tapi bagaimana behavior atau perlakuan-perlakuan atau kebiasaan dari orang-orang. Dan dalam kasus hal ini adalah orang-orang yang belanja di TikTok affiliate. Jadi kita akan langsung bahas aja ya teman-teman ya. Kita akan langsung bahas strategi-strategi brutal lainnya ya. Strategi-strategi yang mana tentu saja ini juga penting banget buat teman-teman ketahui. Oke, kita akan coba bahas ya teman-teman ya. Saya akan coba tampilkan layar screen saya biar kita ada gambaran dalam proses pembahasannya gitu teman-teman. Oke, ini adalah tampilan akun TikTok saya ya teman-teman ya. Dan di sini saya mempunyai 1, 2, 3 akun TikTok dan bahkan 4. Yang keempat ini belum jalan sih. Hendra di kandang. Karena saya pengen bahas tentang hewan-hewan gitu ya teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3. Ini yang masih jalan adalah 1, 2 dan ini masih proses merintis. Yang mendapatkan penghasilan 2 ini cukup lumayan alhamdulillah. Sehari itu lebih dari 3 jutaan lah ya komisi yang didapatkan dari kedua akun ini. Kadang juga bisa 5 juta, 4 juta dan seterusnya. Saya bisa bilang kenapa waktu itu saya bilang kalau misalnya strategi brutal itu tidak bisa atau belum tentu sekarang itu berhasil. Karena apa? Karena simpelnya seperti ini teman-teman. Semua orang sudah menganut bikin video sebanyak-banyaknya, bikin strategi brutal yang mana ini itu harus kita pahami ya, harus kita pahami bahwa algoritma pasti akan bingung ketika banyaknya video yang tiba-tiba banyak beredar di luar sana. Terus mereka itu bingung harus menyebarkan video siapa dan video mana ke mana, yang mana ujung-ujungnya ya seleksi alam akan ada. Hoki-hokian, keberuntungan akan ada. Nah, jadi bikin video brutal nggak asal pencet kamera dan diupload, nggak bisa. Kalian harus benar-benar memikirkan dan strateginya. Nah, saat ini yang saya yakini konten brutal, konten yang campur-campur, konten yang asal dibikin, itu sangat beresiko berat sekali naiknya. Sekarang konten yang naik, yang lebih mudah naik adalah konten-konten yang memiliki turunan-turunan. Ngerti nggak turunan itu apa? Artinya gini, kalau kalian jualan laris sabun wajah, ya kalian banyakin sabun-sabun wajah lain, sabun mandi, sampo, dan seterusnya. Masih seputar self-care. Ya seputar kayak peralatan-peralatan seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba kalian itu jualan daster, tiba-tiba jualan mesin jahit. Nah ini akan sangat-sangat berat sekali. Nah kalau kalian brutal dengan sebanyak itu video ngacak banget kayak gitu, ya ujung-ujungnya teman-teman akan beresiko kena shadow ban. Akhir-akhir ini kan banyak banget ya yang ngeluh ya, kena shadow ban lah, inilah itulah, viewsnya stuck lah dan seterusnya. Memang TikTok ini sedang susah teman-teman. TikTok ini views itu sedang lambat banget, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ya udahlah ya, itu adalah hal yang normal. Algoritma terus berganti, algoritma terus berubah, silih berganti, dan itu memang ya harus kita sadari dan harus kita akui ya. Jadi konten yang dibikin asal-asalan, mentah-mentah, nah ini jujur-jujuran aja, ini akan sangat sulit sekali untuk berkembang karena TikTok sudah berubah. Lantas strategi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus benar-benar meyakini strategi kita, audiens kita itu apa ya. Audiens kita itu siapa? Ini harus banget kita pahami teman-teman. Audiens kita ini perilakunya apa? Mereka butuhnya apa? Mereka suka itu pola-pola konten dan tipe konten seperti apa? Itu harus kita ketahui. Kalaupun audiens kita seperti yang saya bilang tadi itu adalah cowok-cowok yang suka cukuran, ya berarti video-video produk-produk cowok yang harus ada. Nggak random banget kayak yang saya punya kayak gini. Ini terlalu random, tapi random ini karena akun saya udah gede teman-teman. Akun saya udah berkembang, makanya bisa random. Tapi kalau akun kecil, saya tetap masih menyarankan satu niche dulu karena lebih mudah untuk diatur strateginya. Ya, jadi brutal konten saat ini harus kalian atur strateginya, nggak bisa ngasal, kalian juga harus mempertimbangkan dan memilih produknya apa. Lalu kemudian bagaimana cara kalian membungkus sebuah konten itu dengan scripting yang bagus. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus tahu bahwa kalian itu kayak kalau misalnya untuk memilih produk itu juga kadang nggak bisa yang menurut kalian bagus dan menurut kalian laris aja. Nggak bisa, karena banyak banget video-video saya yang saya pikir bakal laris tapi nyatanya malah nggak laris. Video-video saya yang saya pikir nggak laris nyatanya malah
laris. Dan setiap membangun sebuah video harus mempunyai minimal beberapa kriteria yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah video teman-teman haruslah video-video yang ngomongnya itu enak, didengar itu enak. Anggaplah audionya itu oke, visual audionya oke, cahayanya terang, lebih enak lah pokoknya dipandang ya. Yang kedua, teman-teman nggak boleh ngasal ngomong, teman-teman nggak boleh ngasal kayak bikin kata-kata, nggak boleh asal ngoceh. Harus dipikirkan poin on poinnya agar penonton itu merasa oh iya ya, oh gini ya, oh caranya ternyata gitu ya. Nah ini harus ada. Kenapa? Karena biar penonton itu yakin dia itu mau beli apa enggak. Karena ketika video kalian lewat, bisa jadi penonton suka, penonton mau beli. Tapi apa yang mendesak mereka untuk segera beli? Karena kebanyakan kalau nggak segera beli, cuman ditaruh di keranjang aja, kadang orang itu lupa. Mereka itu lupa teman-teman. Mereka itu bingung, mereka itu lupa kalau misalnya mau check out. Nah harus kita reminder gimana caranya biar mereka itu check outnya lebih cepat. Ini penting banget ya. Jadi harus dipikirkan juga hal-hal seperti ini. Hal-hal paling minimal, itu harus seperti itu. Nah minimal harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dalam membuat video nggak ngasal dan harus mempunyai kriteria-kriteria seperti yang saya bahas dan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau bisa perhatikan ya teman-teman ya, 7 hari terakhir ini alhamdulillah saya udah dapat 343 juta, perkiraan komisi 33 juta. Yang mana ini menurut saya udah cukup luar biasa banget dan alhamdulillah banget untuk satu akun dapat segini ya worth it banget punya gitu loh teman-teman ya. Dan potensinya memang ada, tapi sekali lagi ini tidak instan. Kita perlu yang namanya strategi-strategi, kita perlu yang namanya belajar, kita perlu yang namanya scripting dan seterusnya. Oh ya, di sini saya ada yang namanya kelas 50 script formula teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini akan membantu kalian menyusun sebuah scripting, ngena kontennya, dan kontennya pun dapat banget. Dan ini banyak banget formula-formula yang di sini teman-teman bisa pelajari ya. Materinya berupa video, ada penjelasannya, dan juga saya ajari kalian bagaimana cara menerapkan di contohnya seperti ini. Dan ini ada 50 video. 50 video, di sini saya akan ada harga promo sebesar 45.000 untuk 20 orang pemenang lagi ya. 45.000 untuk 20 pemenang lagi. Harga aslinya berapa? Harga aslinya yang ini, kuning ini. Jadi teman-teman nanti kalau mau join, kalau mau ikutan, kalau mau beli materi ini, kalian cek link di deskripsi, masuk hendrasetio.com. Teman-teman nanti scroll ke bawah aja, nanti akan ketemu warna kuning ini, 50 script formula. Nah, kalian tinggal klik daftar sekarang. Lalu selanjutnya teman-teman nanti tinggal pilih aja ya, pilih daftar lagi di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini kan harga normal 145.000. Bisa masukkan punya kode diskonnya sebesar di sini. Bisa dimasukkan sebesar 49 promo. Coba ya teman-teman pakai ini juga. Lalu teman-teman tinggal klik gunakan. Lihat ya, harganya dari 145.000 diskon 100.000 jadi 45.000 rupiah. 45.000 rupiah dapat 50 formula tuh. Dapat 50 video yang mana satu videonya itu kurang dari 1.000 rupiah. Dan ini menurut saya worth it banget buat teman-teman beli karena gak cuman untuk konten TikTok aja tapi untuk konten-konten yang lain juga. Begitu ya. Jadi kalau mau langsung join aja di link deskripsi atau hendrasetio.com, tinggal pilih yang warna kuning-kuning tulisannya 50 script formula kayak begini ya. Cuman untuk 20 orang pemenang aja harganya 45.000 jadinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita balik lagi di sini. Intinya adalah kita itu harus benar-benar memperhatikan konten kita dan gak bisa bikin ngasal. Tapi juga gak harus yang dijadikan beban yang harus sempurna banget, yang harus perfect banget gitu, enggak. Karena gak akan bisa seperti itu. Manusia tidak akan perfect. Gunakan style kalian masing-masing, gunakan cara kalian masing-masing. Insya Allah hasilnya pun akan maksimal punya teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman tetap semangat yang mau ikutan storybook saya. Boleh ya, harganya lagi ada promo cuma 45.000, kalau enggak ya enggak perlu, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman kontennya terkonsep, kontennya mempunyai standar kemenarikan, teman-teman kontennya juga harus lebih lebih bervariasi dan lebih bervariatif. Pemilihan produk juga umum yang harus kalian pelajari karena pemilihan produk itu membantu akun kalian bisa lebih mudah untuk berkembang lagi ya. Karena riset produk itu penting, karena bisa jadi ada produk yang laku tapi belum dimainkan orang lain. Ketika kalian mainkan, nah insya Allah itu juga bisa akan laku dan memberikan penghasilan yang luar biasa ya. Jadi terus semangat buat teman-teman, jangan asal brutal pun harus ada caranya, harus ada triknya. Karena kalau kalian asal brutal ujung-ujungnya nanti akan
akan stres, akan pusing gitu ya. Wah, udah bikin video banyak, penontonnya nggak ada, dan salah-salah justru malah akan kena shadow ban atau kena kayak nggak direkomendasikan gitu loh. Jadi video kita itu akan stuck begitu-begitu aja, viewsnya nggak lebih dari 100 ya. Mudah-mudahan bisa segera disembuhkan lah buat teman-teman yang akunnya kena masalah seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jadi tetap semangat juga buat teman-teman semua. Nggak usah malu apapun yang terjadi. Nggak usah mikirin yang enggak. Lakukan dulu, ngonten aja dulu. Masalah hasil urusan belakangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.